Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa dan mahasiswa baru di kampus kebanggaan yaitu Universitas Pamulang yang biasa disebut Unpam. Saudara adalah orang-orang hebat dan beruntung menentukan pilihan dapat bergabung untuk belajar bersama kami di Unpam. Kami siap menghantarkan Anda untuk mencapai cita-cita, mencapai lulusan di perguruan tinggi yang terbaik. Kami sampaikan bahwa untuk melayani saudara-saudara, Unpam dipimpin oleh seorang rektor, dibantu oleh wakil rektor jumlahnya 4. Yang pertama, wakil rektor 1 bidang akademik, rektor 2 bidang SDM, rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, kemudian rektor 4 bidang kerjasama. Inilah orang-orang yang menentukan perjalanan Unpam ke depan dalam upaya mengantarkan saudara-saudara. Untuk itu, Unpam memiliki visi yang harus saudara-saudara kuasai dan pahami, yaitu sebagai Universitas Pusat Pengembangan Peradaban yang jaya dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas, dijiwai religiositas dan humanisme. Ini prinsip-prinsip dasar secara filosofis yang harus saudara kuasai, pahami, serta diimplementasikan. Selanjutnya, dalam melaksanakan amanat konstitusi, Unpam tentu saja mengacu kepada berbagai regulasi yang utama, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di sana dicantumkan bahwa tiap warga negara berhak atas pendidikan. Selanjutnya, mendukung program prioritas pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul untuk mencapai cita-cita yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045. Selanjutnya, kami berharap bahwa saudara akan lulus tepat waktu, yaitu menjadi sarjana yang terdidik, cerdas pengetahuannya, karena otaknya yang luar biasa, kemudian terampil dalam skillnya atau psikomotor skill, dilandasi oleh attitude atau sikap yang lembut, yaitu bagian dari prinsip karakter. Dan itulah cita-cita kami dalam menghantarkan saudara menjadi orang yang terpelajar sekaligus terdidik. Ada prinsip dasar yang kami siapkan untuk saudara-saudara. Yang pertama adalah prinsip availability, yaitu kami siapkan berbagai fasilitas infrastruktur untuk perkuliahan, kemudian tidak cukup tersedia saja, tapi affordability, yaitu keterjangkauan. Oleh karena itu, Unpam menyediakan kampus yang luar biasa, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, tapi dengan biaya yang sangat terjangkau. Di samping itu, untuk memelihara kualitas, kami terus melakukan perbaikan dengan prinsip continuous quality improvement. Oleh karena itulah kami berharap bahwa Unpam mampu menyiapkan masyarakat untuk mengisi era industri 4.0 dan society 5.0. Selanjutnya, kami perkenalkan bahwa Unpam saat ini memiliki 4 kampus. Yang pertama, kampus 1 yang terkenal dengan bundaran Unpam. Kampus 2 di Victor, yaitu di Jalan Raya Puspitek, tepatnya di Kelurahan Buaran, Serpong. Kemudian kampus 3 yang juga kami sebut dengan Teaching Factory atau Teaching Industry, yaitu beralamat di Witana Harja berbatasan dengan Perumahan Renijaya. Dan yang keempat itu adalah kampus pusat, kampus PSDKU, yaitu program studi di luar kampus utama yang berlokasi di Kota Serang. Di sana tersedia tanah kurang lebih 50 hektar dan sekarang sedang dalam proses pembangunan gedung, sudah sampai lantai 10 dan 5 lantai diantaranya sudah dipergunakan dan telah terdapat sejumlah mahasiswa, kurang lebih ada 14.000 mahasiswa dan sekarang memasuki tahun ketiga. Untuk angkatan pertama sekarang sedang bersiap-siap untuk menyusun tugas akhir sehingga insya Allah di tahun depan akan mulai wisuda pertama untuk kampus Unpam. Selanjutnya, saudara-saudara perlu memahami dan atau mengetahui bahwa terdapat
sejumlah fakultas, yaitu Fakultas Program Prasarjana untuk 5 program studi. Jadi apabila saudara lulus dari S1 atau D4, saudara bisa melanjutkan ke program Prasarjana untuk program studi Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Komputer, dan Akuntansi. Serta ada program studi baru yaitu Magister Manajemen Pendidikan. Yang kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini ada 6 program studi, kemudian Fakultas Hukum 1 program studi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Agama Islam, Fakultas MIPA, kemudian ada Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan terakhir Fakultas Ilmu Komunikasi. Untuk berbagai program studinya, silahkan saudara-saudara bisa membaca sendiri sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan di lingkungan Unpam. Kemudian perlu saudara siapkan diri bahwa proses pembelajaran di Unpam itu dengan menganut prinsip hybrid atau perpaduan antara tatap muka dengan online, di mana tatap muka sebanyak 60%, saudara bertatap muka, berdiskusi dan berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dengan dosen di ruang-ruang kelas yang kami sediakan. Kemudian 40% saudara lengkapi dengan online learning melalui moda LMS yang telah kami siapkan. Dan itu merupakan bagian yang terintegral untuk mencapai tujuan yang saudara pelajari untuk memenuhi beban belajar mencapai SKS pada berbagai mata kuliah yang telah kami tentukan. Selanjutnya, saudara, kami mengharapkan kepada saudara-saudara ini kesempatan untuk meraih pendidikan pada jenjang perguruan tinggi supaya saudara-saudara memiliki akses informasi lebih luas, akses terhadap pilihan-pilihan pekerjaan, dan insya Allah akhirnya saudara bisa menentukan jalan hidup saudara yang lebih baik sehingga merubah kehidupan saudara menjadi yang lebih baik pula. Kami siap menghantarkan Anda untuk mencapai cita-cita. Kunci utama adalah dalam pembelajaran adalah pada diri sendiri melalui kesungguhan belajar, serius untuk melaksanakan berbagai program yang telah kami rencanakan. Mari serius belajar sepenuh hati untuk meraih mimpi-mimpi. Jangan pernah lelah belajar untuk masa depan yang membahagiakan. Mahasiswa adalah pemilik masa depan bangsa dan Anda adalah orang yang paling tepat untuk menentukan bangsa ini ke depan. Selanjutnya, saya sampaikan ada nasihat yang luar biasa dari Imam Syafi'i, yaitu jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Itulah prinsip yang saudara anut, bagian dari konsep pembelajaran. Ini menunjukkan betapa penting dan hebatnya investasi dalam pendidikan. Jangan pernah menganggap pendidikan sebagai sebuah pembiayaan, tapi anggaplah pendidikan sebagai suatu investasi untuk masa depan yang membahagiakan. Selamat berprestasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan kemudahan sehingga semuanya bisa meraih cita-cita sebagaimana diharapkan. Terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.